Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para petani kopi sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang kita akan mengupdate bagaimana keadaan kebun kopi kita untuk masa panen tahun 2025 yang akan datang. Ini penampakan yang ada. Sudah nampak ini, kata orang sini, sudah mata ketam. Atau kata orang-orang petani di seluruh Indonesia mengatakan penampakan buahnya sudah mengalami seperti mata yuyu, atau kalau di sini mata ketam. Teman-teman petani sekalian yang ada di seluruh Indonesia, inilah buah-buah yang akan kita panen pada tahun 2025 yang akan datang. Sudah nampak jelas. Teman-teman sekalian, pada posisi seperti ini, buah kopi ini masih sangat rentan, baik itu terhadap penyakit maupun akibat kekurangan nutrisi yang dialami oleh tanaman kopi ini. Teman-teman sekalian, di saat tanaman kopi mengalami seperti mata yuyu atau mata ketam ini, tanaman kopi ini memerlukan sekali pupuk berimbang seperti Mutiara 1616 ataupun Ska 1515 ataupun pupuk NPK lain 2525. Hal ini berguna untuk menjaga kesehatan tanaman serta memberi nutrisi pada tanaman kopi yang akan memperbesar buahnya ini. Di kebun kita ini kita sudah memberikan pupuk berimbang berupa Punska sekitar seminggu yang lalu untuk menyehatkan kopi yang sudah mulai berbuah ini. Sini sudah ada yang nyahang. Teman-teman sekalian, kopi ini tidak hanya satu kali atau dua kali dalam pemupukan. Dia harus melakukan pemupukan berkali-kali. Untuk saat ini, buah sebesar ini kita masih memerlukan pupuk berimbang. Dan di saat buah sudah dugan seperti ini, maka sangat diperlukan pupuk yang banyak mengandung kalium untuk mengisi bulir-bulir ini. Teman-teman sekalian, dari kemarau yang panjang membuat aktivitas pembungaan kopi ini semakin bagus dan ditunjang oleh pemupukan sebelum menjelang kemarau. Sebelum kemarau tadi kita telah melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk KCL, yaitu pada bulan Juni tahun 2024 tadi. Yang membuat keadaan buah ini
hampir jadi semua. Walaupun dia hitam tertutup daun, namun keadaan putihnya tetap jadi. Ini akibat kecukupan nutrisi yang kita berikan. Teman-teman sekalian, kalau kita tidak memberikan nutrisi yang cukup terhadap tanaman kopi ini, maka baik itu di musim panas, kemarau, ataupun di musim hujan, yang terlihat bunga kopi telah menghitam ini, dia akan gagal. Namun berkat nutrisi, maka dia jadi. Kalau dia kekurangan nutrisi, bunga-bunga ini akan menghitam. Atau di saat musim hujan, bunga-bunga ini akan membusuk bersama putihnya. Tapi berkat kecukupan nutrisi, maka bunga-bunga ini tidak membusuk. Nah, sudah nampak mulai. Walaupun dia ditutupi oleh bunga-bunga yang menghitam ini, tapi putihnya tidak menghitam. Wah, jelas nih, tidak menghitam. Hal ini terjadi karena kecukupan nutrisi yang kita berikan terhadap tanaman kopi ini. Coba lihat. Nah, di balik bunga-bunga yang menghitam ini, namun buahnya tetap jadi. Nah, tidak terpengaruh. Baik pun musim kemarau ataupun musim penghujan. Jadi yang utama bagi tanaman kopi ini adalah kecukupan nutrisi. Nah, nutrisi yang cukup itu adalah kita melakukan pemupukan. Teman-teman, pemupukan yang cukup akan membuat kopi ini kecukupan vitamin atau nutrisi. Seperti Anda lihat ini ya. Ini akibat kecukupan nutrisi yang kita berikan terhadap tanaman. Kalau tanpa kecukupan nutrisi, maka buah kopi ini akan menghitam seiring dengan menghitamnya bunga-bunga kopi ini. Tapi berkat kecukupan nutrisi, maka bisa seperti ini dia. Tidak apa-apa walaupun tertutup oleh bunga-bunga yang menghitam. Tidak juga terhadap kopi sambung, juga kopi yang masih muda yang kita punggem. Coba saksikan. Akibat kecukupan nutrisi yang kita berikan, buahnya jadi walaupun dia tertutup oleh bunga-bunga yang menghitam, namun buahnya tetap jadi. Ini kopi muda yang kita punggem. Wah, sudah nampak kelihatan. Nah, jadi semua buahnya. Teman-teman, itulah pentingnya pemberian nutrisi kepada tanaman kopi untuk menghasilkan buah serta keadaan pohon kopi yang sehat. Teman-teman, kita telah diuji dengan kemarau yang cukup panjang, yaitu 3 bulan lebih. Berkat kita memberikan pemupukan serta asupan nutrisi kepada tanaman ini, alhamdulillah, di samping bunganya jadi semua, dan juga keadaan pohon kopi ini masih tetap segar bugar. Sekarang sudah mulai memasuki musim hujan. Baru kemarin hujan.
yaitu tanggal 20 September tahun 2024 ini tadi. Baru kemarin hujan. Selama 3 bulan ini tanaman ini mengalami kekeringan. Namun tidak berpengaruh terhadap kesehatan kopi. Sekarang kita akan melakukan pembersihan akibat dari kemarau tadi. Rata, semuanya sudah mulai. Inilah harapan kita untuk tahun 2025 yang akan datang. Bunga-bunga yang telah tersedia pada kopi ini. Untuk sekarang ini kita belum melakukan penyiapan bahan. Penyiapan bahan akan kita lakukan pada bulan November yang akan datang. Itu untuk produksi tahun 2026. Untuk sekarang kita tidak dulu memelihara bahan ataupun tunas. Tunas kita buang dulu semua yang ada. Kita akan memelihara tunas setelah buah kopi ini mulai kelihatan. Jangan khawatir. Dengan kecukupan nutrisi, di bunga-bunga yang menghitam ini tidak berpengaruh terhadap keadaan kopi. Teman-teman, sekarang kita akan benar-benar belajar dari A sampai Z tentang keadaan kopi. Bagaimana dan apa maunya kopi. Mulai dari perawatan, pemupukan, penyiangan akan kita update dalam channel YouTube kita. Kali ini kita ingin membuktikan kebenaran dari penelitian yang kita lakukan agar dapat diterapkan oleh petani-petani lain yang menonton channel kita ini, bahwa apa yang kita lakukan bisa ada hasilnya. Kita memang bukan ahli pertanian, namun berbekal pengalaman yang kita lakukan, maka kita akan berusaha untuk berbagi. Teman-teman sekalian, pada bulan Desember yang akan datang, kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk KCL. Diharapkan pada bulan Desember yang akan datang, keadaan buah mungkin sudah sebesar ini, sudah mulai dugan. Dan di saat buah sudah mulai dugan seperti ini, maka dia sangat banyak memerlukan kalium. Fungsi kalium itu adalah untuk mengisi buah ini agar menjadi biji yang berkualitas. Tidak itu saja, kalium juga berfungsi untuk memperkuat ranting serta keadaan batang dan akar. Karena kalium adalah sumber zat untuk memperkuat atau mengisi tulang. Itu kalau dalam struktur manusia. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman yang ingin mulai berbuah, untuk memperbesar buah, tentu dia sangat banyak memerlukan kalium. Kalau tidak melakukan pemberian kalium, maka makanan secara alami tidak akan mencukupi nutrisi untuk tanaman kopi ini. Maka di saat kopi sudah mengalami pembuahan yang cukup lebat seperti ini, maka akan sangat diperlukan banyak asupan nutrisi, yang nutrisi itu bisa kita dapatkan dari pemupukan yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.